Kita bahas topik yang agak enak nih, yang banyak disukai oleh orang-orang, yaitu tentang hiburan atau entertainment. Hiburan di sini bisa kita bagi dua ya. Ada hiburan online dan ada juga hiburan offline. Nah, yang akan kita bahas di sini ialah pajak hiburan online. Yang dimaksud dengan hiburan online ialah hiburan yang bisa didapatkan melalui media internet. Produknya itu bisa berupa games, musik, video atau film, pertunjukan konser, siaran pertandingan olahraga, dan jasa-jasa sejenis lainnya yang tersedia melalui internet. Jadi produknya ialah berupa produk digital. Untuk produk film, bisa berupa live streaming film-film Hollywood maupun film-film dalam negeri. Misal, melalui platform Disney+, Netflix, HBO Go, dan lainnya. Terus juga ada untuk lagu-lagu dan musik yang disediakan melalui platform streaming musik seperti YouTube Musik, Spotify, dan Apple Music. Penyedia platform digital hiburan ini bisa terdapat di dalam negeri maupun luar negeri. Dan ternyata setelah dilihat dan diteliti lebih lanjut, jumlah pengguna hiburan online di Indonesia sangat masif jumlahnya. Kita lihat saja contohnya untuk platform video YouTube, yang jumlah penontonnya di Indonesia bisa mencapai ratusan juta orang. Dan sekarang, untuk platform YouTube pun sudah ada fitur berbayarnya. Demikian juga untuk platform musik seperti Spotify, yang sangat gencar melakukan promosi fitur berbayarnya dengan menawarkan biaya berlangganan yang murah. Itu baru dua contoh saja guys, dari dua platform utama untuk video dan musik. Belum lagi kalau kita lihat platform-platform atau aplikasi-aplikasi lainnya. Dan ternyata banyak dari platform tersebut tidak berkedudukan di Indonesia, melainkan berada di luar negeri. Namun mereka bisa memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui fitur berbayarnya dengan jumlah bahkan sampai triliunan rupiah. Untuk itulah pemerintah dan Dirjen Pajak memutuskan untuk mengenakan pajak atas platform-platform tersebut. Nah, pajak yang secara spesifik dikenakan terhadap platform online tersebut ialah PPN PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Melalui PP nomor 80 tahun 2019 dan peraturan pelaksananya PMK nomor 60 tahun 2022, badan penyedia platform digital tersebut diharuskan untuk memungut PPN sebesar 11% dan menyetorkannya ke kas negara setiap bulan. Dan boom, sampai dengan April 2023, pajak yang terkumpul mencapai 12,2 triliun rupiah dari 148 pelaku usaha PMSE yang ditunjuk. Wow, jumlah yang luar biasa teman-teman. Dan diyakini jumlah ini akan bertambah secara signifikan ke depannya. Ini baru dari PPN saja loh, kita belum bicara PPH. Untuk PPH, industri hiburan online mengikuti aturan umum perpajakan mengenai PPH badan atau corporate tax. Tidak ada pajak spesifik yang mengatur mengenai industri hiburan online sejauh ini untuk jenis pajak penghasilan. Nah, lalu ada juga jenis hiburan online yang menyasar segmen tertentu, dan ternyata penggunanya juga cukup banyak di Indonesia. Hiburan online yang dimaksud di sini ialah hiburan untuk dewasa atau adult entertainment, yang salah satu modelnya ada di cover video ini. Platformnya juga banyak loh guys, bisa berupa konten, video, majalah, dan yang lainnya. Tapi untuk jenis hiburan dewasa ini, yang secara legal sebenarnya tidak masuk di Indonesia. Kita harus mengaksesnya dari situs luar negeri dan tidak diakui di Indonesia. Pemerintah kita pun tidak dapat mengenakan pajak terhadap jenis hiburan ini. Walaupun jumlah penggunanya banyak, namun karena kontennya dianggap ilegal, maka tidak ada pajak yang dikenakan di Indonesia. Namun ada yang menarik di sini, yaitu ketika OnlyFans, yang merupakan salah satu situs dewasa yang trennya meningkat sejak pandemi, melalui induk usahanya Phoenix International Limited, masuk ke dalam list perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh Dirjen Pajak pada Agustus 2021. OnlyFans memang cukup membuat heboh di dunia maya seputar pemberitaannya sejak pandemi COVID-19.
Dan apakah karena diyakini jumlah penggunanya banyak dari Indonesia, sehingga pemerintah sempat berpikir untuk mengenakan pajak PPN PMSE ini di Indonesia? Semata-mata hanya demi kepentingan pendapatan negara gitu loh. Situs OnlyFans pun sudah diblok dan tidak bisa dibuka aksesnya di Indonesia. Lalu pada bulan April 2022, Dirjen Pajak melakukan pencabutan terhadap penunjukan Phoenix atau induk OnlyFans tadi sebagai pemungut PPN PMSE di Indonesia. Mungkin pemerintah bisa saja baru sadar akan status ketidaklegalan situs tersebut. Namun, bagaimana dengan jumlah pajak yang sudah terkumpul dari Agustus 2021 sampai April 2022? Apakah ada pembayaran pajak dari OnlyFans? Jika tidak ada, tentunya tidak menjadi masalah. Namun, jika ada, apakah akan dikembalikan uang tersebut atau tetap menjadi milik pemerintah Indonesia? Pemerintah bisa saja meneliti berapa potensi penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari jenis hiburan dewasa tersebut. Dan apakah jumlahnya juga cukup besar sehingga pantas untuk dikenakan pajak. Namun tentunya hal ini tidak mudah dan akan menjadi dilema moral dalam prakteknya nanti. Walaupun sudah terdapat juga majalah dewasa Indonesia contohnya, yang kontennya dapat dinikmati di Indonesia melalui fitur berbayar. Yang menurut kami batasan antara konten legal dan ilegalnya itu tidak jelas. So, bagaimana menurut Sobat Brevet? Apakah untuk platform hiburan dewasa ini juga pantas untuk dikenakan pajak di Indonesia? Terus gimana tuh tadi atas pajak OnlyFans yang mungkin sudah diterima uang pajaknya? Perlu dibalikin nggak? Let me know in the comment ya guys.